menceritakan tentang murid SMA bernama Kurogane Iki di mana dirinya diremehkan akibat tidak bisa menggunakan sihir. Tanpa para murid sadari bahwa Kurogane memiliki kekuatan mutlak bernama Itoshura yang mampu melepas batasan kekuatan hingga melawan hukum dunia. Bahkan Todotoka yang ditakuti akibat kekuatannya tidak berdaya ketika berhadapan dengan Kurogane. Tentu semua itu berkat Itora Setsu selaku kekuatan mutlak manifestasi dari setan dan juga iblis. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Rakudaikishi no Cavalry. Kurogane merupakan keluarga terpandang di mana setiap generasi selalu menciptakan ksatria pedang sihir terkuat. Bagi mereka yang bisa menggunakan sihir disebut sebagai blazer selaku ksatria pedang sihir. Sial, meski terlahir di keluarga terpandang, Kurogane Iki sama sekali tidak memiliki bakat menjadi seorang blazer. Sebagai akibat terlahir tanpa bakat sihir, pihak keluarga bahkan orang tua sekalipun tidak menganggap akan keberadaannya. Seolah-olah Kurogane tidak pernah dilahirkan pada dunia ini. Muak akan hal itu, Kurogane memutuskan untuk kabur dan bertekad untuk tidak pernah kembali. Dalam pikirnya, keberadaan tidak dianggap sama saja seperti orang mati. Beruntung sebelum Kurogane mati akibat kedinginan, terdapat seseorang misterius yang bertanya, apakah kau kesal menyadari kalau dirimu adalah orang lemah? Jika benar, maka itu menjadi bukti kalau Kurogane masih belum menyerah. Meski hanya sekedar kata-kata, tapi mampu memberikan secercah harapan kepada Kurogane. Beberapa tahun telah berlalu ketika beranjak remaja, Kurogane berhasil memasuki Akademi Ksatria Sihir ternama. Namun akibat campur tangan dari keluarga, pihak sekolah tidak memperbolehkan Kurogane untuk mengikuti kelas. Tidak berhenti di situ saja, pihak keluarga juga mengirimkan beberapa agen dan juga 1 biji murid. Murid ini ditugaskan untuk mengeluarkan Kurogane dari Akademi Sihir. Bagaimanapun juga Kurogane telah dianggap sebagai aib keluarga dan sebisa mungkin keberadaannya tidak terekspos oleh publik. Walau telah mendapatkan perlakuan buruk dari kecil, Kurogane tetap percaya bahwa suatu hari nanti dirinya akan menjadi ksatria pedang sihir terkuat. Beruntung di tengah ketidakadilan tersebut, kepala sekolah berganti menjadi Ibu Shingoji di mana beliau akan selalu mendukung Kurogane. Mulai di titik inilah perubahan besar akan terjadi pada kehidupannya. Di pagi yang cerah seperti biasa, Kurogane selalu berlatih pedang hampir setiap harinya. Secara mengejutkan, dikala pulang terdapat seorang wanita yang sedang mengganti atribut. Agar semuanya adil, Kurogane juga melepas atributnya biar sama-sama bisa melihat. Seketika wanita berambut merah berteriak, "Ya!" Beberapa jam sebelum kejadian, beredar kabar bahwa putri kerajaan Vermilion bernama Stella pindah ke Akademi Pedang Sihir. Tujuan Stella datang kemari yakni agar bisa menjadi ksatria pedang sihir terkuat. Sebab pada negaranya Stella dianggap sebagai penyihir jenius, dalam artian sudah tidak ada lagi orang yang mampu mengalahkannya. Untuk itu, agar bisa berkembang, Stella memutuskan untuk bersekolah di negara Jepang. Sebagai akibat melihat aset milik Stella, Kurogane dipanggil untuk segera menghadap kepala sekolah. Sebagai seorang pria sejati, Kurogane meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Mengejutkan, bukannya marah berkelanjutan, justru Stella langsung memaafkannya. Asalkan Kurogane mau melakukan harakiri atau tindakan bunuh diri. Yang bener aja. Berusaha menenangkan Stella, Kurogane bilang bahwa dirinya tidak tahan melihat aset, maksudnya kecantikan dari Stella. Mendengar kata-kata gombalan seketika membuat Stella langsung tersipu malu. Shingoji selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa mereka berdua akan tinggal di kamar yang sama. Mempertanyakan akan hal itu, Stella bertanya kenapa harus tinggal bersama Kurogane selaku murid laki-laki. Gimana kalau terjadi sesuatu hal yang tidak-tidak? Terlebih lagi, Kurogane merupakan peringkat F sedangkan Stella merupakan peringkat A selaku peringkat tertinggi. Apapun itu, seperti kata pepatah yakni ora gelut, ora semile, semuanya bisa diselesaikan dengan cara
secara baku hantam. Jika memenangkan pertandingan, maka berhak memberikan perintah apapun termasuk keluar dari kamar hingga melakukan hal begituan. Tidak diberi pilihan lain, sebagai seorang putri Stella menerima tantangan itu. Walaupun lawannya adalah Kroco selaku peringkat F selaku murid paling lemah. Sebelum bertanding, kepala sekolah memberitahu bahwa Stella merupakan murid peringkat A, di mana dalam segi kekuatan sihir tentu perbedaannya seperti langit dan bumi. Kurogane menjawab bahwa dirinya juga tidak ada pilihan lain selain memenangkan pertandingan, sebab Kurogane ingin berpartisipasi pada turnamen 7 bintang sebagai syarat khusus untuk lulus dari akademi. Begitu semua telah siap, Stella segera mengeluarkan pedang Levantine diikuti oleh Kurogane yang mengeluarkan katana bernama Intetsu. Terjadi pertempuran sengit antara Stella melawan Kurogane. Meski dilabeli sebagai murid peringkat A, pada kenyataannya Stella sangat kesulitan untuk mengalahkan Kurogane. Bukan tanpa sebab, alasan Kurogane hanya bertahan yakni untuk mengaktifkan skill khusus bernama Blade Steel yang mampu mencuri semua teknik pedang termasuk dari keluarga Vermilion. Melanjutkan fase kedua, saat ini Stella merasa seolah-olah sedang bertarung dengan dirinya sendiri, sebab semua serangan dari Kurogane sama persis dengan teknik pedang dari keluarga Vermilion. Walau begitu, peringkat A bukanlah sekedar gelar karena Kurogane juga sangat kesulitan untuk mengalahkan Stella. Bahkan kali ini Stella akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Tidak diberi pilihan lain selain mengeluarkan kekuatan mutlak bernama Itoshura. Diketahui Itoshura mampu memberikan energi tanpa batas. Namun sebagai gantinya, kemampuan tersebut hanya bisa digunakan selama 1 menit saja. Jauh berbeda dari sebelumnya yang hanya bisa bertahan dari serangan, kali ini pergerakan dan serangan dari Kurogane sangatlah cepat melebihi kecepatan cahaya. Hanya dengan 1 kali tebasan, Kurogane mampu mengalahkan Stella selaku murid peringkat A sekaligus tuan putri dari kerajaan Vermilion. Tersadar dari pingsan, Stella bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menjawab pertanyaan, sistem sekolah didesain berdasarkan blazer atau bakat sihir. Itulah sebabnya Kurogane ditempatkan pada peringkat F selaku murid paling lemah. Belum lagi campur tangan dari pihak keluarga dalam menghambat bahkan berusaha untuk mengeluarkan Kurogane dari sekolah. Walau begitu, meski selalu dihadapkan dengan ketidakadilan, Kurogane terus berlatih dan berusaha untuk melawan ketidakadilan yang ada. Mendengar fakta yang sangat menyedihkan, Stella kembali ke asrama untuk meminta maaf. Namun bukannya dibangunkan, Stella dibuat kagum dengan tubuh milik Kurogane. Wow. Langsung menuju ke intinya, Stella meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Apapun itu, sesuai kesepakatan bagi pemenang berhak memberikan perintah apa saja, termasuk begituan. Mengejutkan, bukannya meminta hal yang tidak-tidak, Kurogane hanya ingin berteman dengan Stella. Hampir setiap harinya Stella mengikuti Kurogane dalam latihan pagi. Melihat ekspresi wajah senang, Stella bertanya apa yang telah terjadi. Kurogane menjawab bahwa hari ini adiknya akan masuk ke akademi. Berbeda dengan keluarga yang tidak menganggap adiknya bernama Shizuku sangat perhatian dengan kakaknya sendiri. Memastikan akan hal itu, Stella bertanya apakah dia adik kandung beneran atau bukan. Beneran lah, dikira anime sebelah apa. Dikala masuk kelas, Yuri Sensei menegaskan bahwa seleksi peserta turnamen 7 bintang akan segera dimulai. Berbeda dengan peraturan tahun sebelumnya, kali ini semua murid bisa ikut bahkan peringkat F sekalipun. Turnamen ini akan diselenggarakan sekitar 2 minggu lagi. Memberikan semangat, Yuri Sensei pun berkata, cerot. Dikala perjalanan menuju ke kantin, terdapat seorang wanita yang langsung menyerangnya. Tentu karena wanita ini merupakan peringkat kedua, seketika membuat seisi sekolah langsung menjadi heboh. Wanita ini bernama Shizuku yang tak lain dan tak bukan merupakan adik kandung dari Kurogane. Melihat perbuatan yang tidak-tidak, dengan cepat Stella segera memisahkan mereka berdua. Kemudian Shizuku bertanya kenapa seorang tuan putri ikut campur dengan urusan rakyat jelata. Mempertegas keadaan, Stella bilang bahwa hubungan mereka adalah budak dan juga tuan.
Stella menjadi budak dan Kurogane menjadi tuannya. Perkataan dari Stella adalah benar karena pertandingan di tempo lalu bagi yang kalah akan menjadi budak. Berpikir bahwa kakaknya telah dicuci otak, Shizuku segera mengeluarkan Yoishigure untuk menyadarkan kakaknya. Stella yang terpancing juga mengeluarkan pedang api bernama Levantine. Gendut, tepos, duar. Sebagai akibat mengeluarkan device atau senjata tanpa izin, kepala sekolah menghukum mereka dengan cara membersihkan toilet. Jika di total, toilet di sekolah berjumlahkan 27 biji. Tek 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 hingga tak terasa hari pun menjadi sore. Sebelum kembali ke asrama, Shizuku menekankan kembali untuk menjauhi kakaknya. Bagaimanapun, hanya Shizuku saja yang tahu akan perasaan asli dari kakaknya. Saking emosinya, tidak sengaja Shizuku berkata bagaimana rasanya diperlakukan layaknya orang yang tidak pernah ada, tidak dianggap. Seketika membuat Stella bingung dan kaget mendengar akan hal itu. Penasaran akan maksud perkataan dari Shizuku, Stella menanyakan langsung kepada Kurogane. Waduh, mic basah. Waktu yang tepat bahwa Kurogane juga ingin menceritakan semuanya. Mulai dari dirinya tidak dianggap, depresi, diselamatkan oleh seseorang, dan berbagai macam ketidakadilan yang selalu dia alami. Satu-satunya motivasi ingin menjadi yang terkuat agar suatu hari nanti Kurogane bisa menyelamatkan seseorang yang memiliki nasib yang sama seperti dirinya. Mendengar cerita dari Kurogane mengingatkan kembali tentang masa lalu milik Stella. Sebab dari kecil Stella juga selalu berjuang dengan keras karena tidak ada orang yang mau mengajarinya, tapi beda privilege. Semakin yakin Kurogane merupakan pria sejati, perlahan-lahan membuat Stella jadi jatuh cinta kepada dirinya. Anjas. Seperti biasa, hampir setiap harinya mereka selalu berlatih bersama. Mengingat besok adalah hari libur, Stella ingin mengajak Kurogane untuk pergi berkencan. Sial, belum sempat mengajak terdapat pesan dari Shizuku yang berisikan ajakan pergi ke mall bersama. Seketika membuat Stella emosi melihat pesan itu. Tanpa membuang banyak waktu lagi, ketika hari berganti mereka pergi ke mall bersama. Namun terdapat dua entitas yang tidak diajak, yakni Stella dan juga seorang murid bernama Alice. Kowe lanang Thomas. Ya, tek 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 setelah berkeliling ke sana kemari hingga pada akhirnya mereka berhenti di restoran untuk mabar, makan bersama. Melihat krim di pipi Shizuku, dengan cepat Kurogane segera membersihkannya. Meski biasanya agresif, tak disangka tindakan itu mampu membuat Shizuku tersipu malu. Aku juga mau. Berhubung ingin buang air, Kurogane izin off pergi ke toilet yang kemudian disusul oleh Alice. Waduh. Di sisi lain, terdapat seseorang misterius yang juga pergi menuju ke mall. Bukan Om Yanto, melainkan Biso yang berencana menyandra orang agar bisa dimintai uang tebusan. Sial, sebagai akibat banyak sandera membuat Stella dan Shizuku tidak bisa bertindak gegabah. Menyadari terdapat hawa membunuh, Alice segera membungkam Kurogane agar tidak ketahuan. Dan benar saja, begitu para bandit masuk ke toilet, mereka langsung menyerang brutal untuk memastikan ada orang atau tidak. Untungnya saja, berkat kekuatan Alice bernama penguasa bayangan mampu membuat celah untuk bersembunyi pada ruang bayangan. Khawatir akan kondisi Stella dan juga Shizuku, Kurogane dan Alice segera pergi menuju ke tempat mereka berada. Tapi sebelum itu, Kurogane melaporkan dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan device atau senjata mereka. Berpindah sudut pandang, keadaan semakin suram ketika terdapat anak kecil yang melemparkan es krim ke salah satu bandit. Agar keadaan tidak semakin memburuk, Shizuku akan melakukan sesuatu dan meminta Stella untuk mengulur waktu. Merasa emosi karena dilempar es krim, satu biji bandit langsung menembaknya. Beruntung sebelum terkena tembakan menggunakan sihir api, Stella menghancurkan peluru itu. Berulang kali para bandit menembak, tak satu biji peluru yang mampu
mampu menembus armor api. Tak lama setelah itu, Bisho datang untuk meluruskan pola pikir dari bawahannya. Bagaimanapun, anak kecil itu belum bisa berpikir jernih dan segala perbuatan serta kesalahan merupakan tanggung jawab dari orang tua. Maka dari itu, untuk menebus kesalahan, maka nyawa dari orang tua yang menjadi bayarannya. Kesalahan pola pikir. Sial bahwa provokasi yang dilakukan bertujuan untuk memancing Stella. Menggunakan sihir reverse mampu mengembalikan serangan kepada penggunanya. Memberikan tawaran Bisho mau melepas Sandra asalkan Stella mau bersujud tanpa menggunakan atribut apa-apa. Tidak diberi pilihan lain sebagai calon ratu, keselamatan penduduk adalah prioritas utama. Tentunya melihat Stella yang dijadikan tontonan oleh para bandit membuat Kurogane menjadi sangatlah emosi. Aneh ketika ingin menerabas masuk dirinya langsung dihentikan oleh Alice. Bukan karena ingin melihat Stella tanpa atribut, melainkan Alice percaya dengan kekuatan sihir milik Shizuku. Begitu Shizuku berhasil mengeluarkan sihir Soha Suiren selaku sihir pelindung, waktu yang tepat untuk melancarkan serangan secara brutal. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Kurogane segera mengaktifkan Itoshura selaku kekuatan mutlak. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 detik, Kurogane mampu mengalahkan Bisho dengan sangat mudahnya. Agar tidak kemana-mana, menggunakan sihir bayangan, Alice mengunci pergerakan dari Bisho. Dan ketika meminta bala bantuan, para kroco telah diberantas oleh Stella dan juga Shizuku. Mengira semuanya telah berakhir, tapi terdapat komplotan yang bersembunyi di antara para sandera. Beruntung datanglah seseorang misterius yang segera membantu mereka semua. Dia bernama Kirihara selaku orang yang pernah membuli, lebih tepatnya diutus untuk mengeluarkan Kurogane. Meski begitu, karena telah diselamatkan, tak lupa Kurogane mengucapkan terima kasih. Masih memiliki tujuan yang sama, berkat campur tangan keluarga, pihak sekolah mempertemukan Kurogane dan Kirihara dalam seleksi turnamen 7 bintang. Jika kalah, maka dapat dipastikan Kurogane akan dikeluarkan dari sekolah. Hoyolah. Hingga tak terasa pertandingan seleksi peserta kini telah dimulai. Bagi Stella selaku murid peringkat A, tentunya semua murid di akademi bukanlah tandingannya. Sepulang turnamen terlihat Kurogane yang sedang mengamati pertandingan antara Kirihara melawan murid NPC. Khawatir akan kondisinya, Stella bertanya apakah Kurogane baik-baik saja. Berbeda dengan sebelumnya yang penuh percaya diri, kali ini Kurogane bilang bahwa dirinya pasti akan menang. Aneh, sebelum bertanding Kurogane suka menyendiri, ditambah lupa mengikat tali sepatu membuat Shizuku khawatir akan hal itu. Hanya Alice saja yang sadar bahwa Kurogane tidak sedang baik-baik saja. Menuju ke ruang tunggu, dirinya disambut oleh nenek kemasan saset bernama Saikyo yang dijuluki Putri Iblis akibat kekuatannya. Imut juga ya. 30 menit sebelum pertandingan, Kurogane ingin menenangkan diri agar bisa fokus. Namun bukannya fokus, justru Kurogane merasa semakin cemas. Hingga tak terasa pertandingan Kirihara dan Kurogane akan segera dimulai. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Kurogane mengaktifkan Intetsu selaku pedang katana dan Kirihara mengeluarkan Oborosuki selaku senjata panah. Ditambah kemampuan area invisible memunculkan hutan rimba sebagai tanda waktunya untuk berburu mangsa. Di luar dugaan, pada awal pertandingan Kurogane mampu memberikan luka kecil kepada lawan. Namun Kirihara yang tidak terima langsung mengeluarkan kekuatan sejati sebagai pemburu menghilangkan hawa keberadaannya. Akibat tidak bisa melihat dan merasakan hawa keberadaan membuat Kurogane sangat terpojok, bahkan bisa dibilang hampir sekarat menerima luka fatal. Stella dibuat heran kenapa Kurogane tidak mengeluarkan Itoshura selaku kekuatan mutlak. Menjawab pertanyaan itu, Alice bilang sebagai akibat merasa gugup dan juga cemas membuat Kurogane tidak dapat berpikir secara jernih. Justru aneh, setelah mengalami rintangan kecurangan dan ketidakadilan, tapi Kurogane tidak merasakan apa-apa.
Pernyataan Alice makin dipertegas ketika Kurogane bilang bahwa dirinya pasti akan menang. Padahal jika masalah bertarung, Kurogane tidak perlu meyakinkan diri dengan kata-kata, langsung baku hantam. Dikala kondisi mental semakin drop, Kirihara menyuruh para murid untuk memanggil Kurogane sebagai Worst One selaku orang paling lemah di antara yang lemah. Bahkan para murid mulai berspekulasi bahwa kemenangan melawan Stella merupakan sandiwara belaka, sengaja kalah. Emosi karena dirinya tidak sadar akan keresahan Kurogane ditambah sang pujaan hati telah diremehkan dengan refleks Stella berteriak, "Bacot kompip!" Stella bilang kalau dirinya suka Kurogane yang selalu berjuang hingga titik darah penghabisan. Mendengar kata-kata itu menyadarkan Kurogane bahwa terdapat seseorang yang mendukung sekaligus mengakuinya. Bagaimanapun juga di dalam hati yang terdalam Kurogane ingin diakui akan keberadaannya. Mengaktifkan kekuatan mutlak Itoshura, Blade Steel dan juga Perfect Vision meningkatkan kekuatan bahkan mampu melihat, mendengar dan membaca pikiran lawan. Apapun serangannya, Kurogane mampu membaca semua serangan yang diberikan. Tanpa membuang banyak waktu lagi agar terlihat keren di depan Stella, Kurogane segera melancarkan serangan balik. Kirihara yang sangat panik langsung mengeluarkan semua skillnya mulai dari tier rendah hingga serangan terkuat. Sial, segala serangan dari Kirihara tidak berdampak apa-apa, bahkan saat ini dirinya lari terbirit-birit akibat ketakutan. Hingga pada akhirnya Kirihara menyerah karena takut tertebas oleh katana bernama Intetsu. Dengan begini, pertandingan dimenangkan oleh Kurogane mengubah julukan Worst One menjadi Another One. Sebagai akibat menggunakan kekuatan mutlak bernama Itoshura, tubuh Kurogane merasakan lelah yang luar biasa hingga pada akhirnya dirinya terjatuh pingsan. Tersadar dari pingsan, Kurogane melihat Stella yang sedang tertidur pulas. Tentu sebagai tuan putri kerajaan merupakan suatu hal yang memalukan ketika tidur tapi dilihat. Menanggapi perkataan sewaktu bertanding, Kurogane bilang bahwa dirinya juga suka kepada Stella. Suka yang dimaksud yakni Kurogane jatuh cinta kepada Stella. Jika saja dirinya tidak bertemu dengan Stella, maka Kurogane tidak akan berkembang karena masih merasa takut dan juga cemas. Namun berkat kehadirannya membuat Kurogane mampu memenangkan pertandingan kali ini. Stella memperjelas bahwa dirinya hanya suka dengan perjuangannya, bukan Kurogane secara personal. Namun begitu menyuruh untuk menutup mata, secara mengejutkan Stella mengkisu Kurogane sebagai tanda bahwa Stella menerima cinta tersebut. Anjas. 2 minggu telah berlalu namun hubungan mereka sama sekali belum ada kemajuan. Bahkan ketika pulang ke asrama, bukannya melakukan hal begituan, Kurogane malah langsung tertidur pulas. Padahal sebenarnya Stella ingin bermain dengan Kurogane. Semenjak meraih kemenangan berturut-turut, kini pandangan orang-orang terhadap Kurogane mulai berubah. Tak sedikit dari mereka yang ingin dilatih langsung oleh Kurogane, wanita semua lagi. Iri dan dengki karena dikelilingi wanita, gerombolan murid laki-laki ingin melakukan sesuatu terhadap Kurogane. Woyolo. Dan benar saja, di kala latihan tanpa pikir panjang, para berandalan segera mengeluarkan senjata mereka. Bahkan ketika solo versus squad tanpa kekuatan sejati, Kurogane mampu mengalahkan mereka satu persatu. Secara mengejutkan, para berandalan hanya iri karena Kurogane dikelilingi oleh banyak wanita. Mereka yakin bahwa kemenangannya selama ini merupakan keberuntungan belaka. Namun setelah baku hantam, mereka dibuat sadar bahwa Kurogane benar-benar kuat. Kini mereka ingin menjadi murid dari Kurogane, nambah banyak wanita lagi. Sebagai akibat kurang perhatian dari pacarnya, Stella juga ingin dilatih oleh Kurogane agar diperhatikan. Melihat respon yang berbeda, membuat Stella berpikir bahwa Kurogane tidak mau melatih karena tidak peduli kepada dirinya. Meluapkan perasaannya, Stella mulai berimajinasi di mana dirinya dan Kurogane bermesraan, berpegangan tangan hingga menuju ke hal begituan.
Halo guys, ya, meluruskan kesalahpahaman tadi siang, alasan Kurogane tidak mau melatih Stella agar supaya tidak merusak gaya pedangnya. Sebab gaya berpedang Kurogane menggunakan teknik siasat di mana mengandalkan segala cara agar bisa menang. Tidak peduli meski cara tersebut menggunakan cara curang sekalipun. Seketika mendengar akan hal itu membuat Stella bahagia karena Kurogane peduli kepada dirinya. Berhubung suasana telah menjadi tenang, Kurogane mengajak Stella pergi ke kolam renang menemaninya dalam melatih para murid. Tek 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 tek, sesampai di kolam, bukannya bersenang-senang sebentar, mereka malah langsung latihan. Sekilas terlihat wanita misterius yang memandang Kurogane dari kejauhan. Meluangkan waktu untuk pacarnya, Kurogane ingin membahas mengenai hubungan mereka. Bukan direspon positif, Stella merasa takut jika ditinggalkan oleh Kurogane. Sebab selama 2 minggu terakhir mereka belum ngapa-ngapain, bahkan sekedar berpegangan tangan juga tidak pernah. Mengambil keputusan dengan nada marah, Stella bertanya Kurogane ingin putus kan? Menyanggah akan hal itu, Kurogane bilang bahwa dirinya tidak ingin putus dan kenapa Stella malah berpikir seperti itu. Sial, argumen demi argumen diberikan tapi Stella tidak mau mendengarnya. Woman. Paling tidak sebelum mereka sepakat menyebutkan tentang hal yang mereka inginkan, ciuman. Dengan begini memperjelas bahwa Kurogane benar-benar cinta dengan Stella. Tobrut lagi. Dikala momen romantis itu terdapat pesan dari pihak sekolah bahwasanya masing-masing dari mereka akan melawan anggota OSIS. Anggota OSIS dikenal dengan kebrutalannya akibat kekuatan mereka terlalu mengerikan. Oh ya Allah. Hingga tak terasa pertandingan seleksi peserta telah dimulai kembali. Alih-alih ketakutan melawan anggota OSIS, meski memang kuat, nyatanya Stella dan Kurogane mampu mengalahkan mereka berdua. Gampang lagi. Memperjelas keadaan, Nelis bilang bahwa Kurogane sedang diikuti. Kurogane yang juga sadar sedari lama memutuskan untuk bertanya akan maksud dan tujuannya. Lari. Tersadar dari pingsan, wanita bernama Ayatsuji Ayase segera memberikan penjelasan. Pertama, alasan kenapa mengikuti Kurogane selama 2 minggu, yakni dirinya takut terhadap murid laki-laki. Mendengar marga Ayatsuji, Kurogane bertanya apakah Ayase berkaitan dengan samurai bernama Ayatsuji Kaito. Dan ya, ternyata Ayase adalah anak dari samurai. Dikarenakan beberapa alasan, Ayase harus menjadi kuat agar bisa masuk ke dalam turnamen 7 bintang. Untuk itu, Ayase ingin Kurogane melatihnya agar bisa menjadi kuat. Secara mengejutkan, Kaito atau ayahnya Ayase menjadi salah satu panutan bagi Kurogane. Dengan senang hati bahwa dirinya akan melatih anak dari panutannya, siapa tahu bisa jadi istri. Keesokan harinya ketika tanding pedang, Kurogane tahu bahwa Ayase ingin menjadi kuat setara dengan ayahnya. Memberikan kenyataan pahit bahwa semua itu sangatlah mustahil. Sebab tubuh pria dan wanita itu jelas sangat berbeda. Walau begitu masih terdapat metode untuk mengatasi hal tersebut. Selama Ayase setuju, dengan senang hati bahkan gembira Kurogane mau membantu. Ayase setuju. Cara tersebut yakni dengan mengubah struktur otot pada kaki milik Ayase. Ya, dan benar saja, begitu selesai di servis, respon time gerakan kecepatan jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Dengan begini, setara dengan ayahnya bukan lagi sebuah mimpi belaka. Dikala hari menjadi malam, melihat kelakuan Kurogane tadi siang membuat Stella merasa resah. Namun Kurogane meyakinkan kembali bahwa dirinya hanya suka dengan Stella. Membuktikan perkataannya, mereka pun memastikan kembali akan kekuatannya. Kali ini Ayase berlatih pedang bersama Stella. Sebagai ucapan terima kasih, Ayase mengajak mereka berdua pergi ke restoran untuk mabar, makan bersama. Sial, di kala mabar terdapat beberapa biji berandalan dari sekolah sebelah.
Secara mengejutkan, pemimpin berandalan bernama Cloud tahu bahkan kenal dengan Ayase. Mencegah terjadinya keributan, Kurogane meminta Cloud untuk tidak mengganggu. Sadar perbuatan anak buahnya itu salah, sembari menuangkan minuman, Cloud meminta maaf, yang kemudian menggebuk kepala Kurogane menggunakan botol minuman. Aneh, meski sudah diprovokasi bahkan diludahin, Kurogane bilang bahwa Cloud tidak sengaja. Seolah membuang waktu, Cloud memutuskan untuk pergi dari restoran. Menjawab rasa penasaran jika sampai terprovokasi, maka Kurogane akan dikeluarkan dari sekolah. Terlebih lagi, Cloud sangat kuat dan bukan sekedar murid biasa. Pilihan yang diambil Kurogane sudah tepat karena Cloud menempati peringkat 8 pada festival turnamen 7 bintang. Mereka adalah Kanata dan juga Misogi selaku anggota OSIS. Sebagai hadiah mengambil keputusan yang benar, Misogi segera menyembuhkan luka milik Kurogane. Merasa penasaran, Stella bertanya mereka itu siapa. Belum sempat menjawab, terdapat pesan dari pihak sekolah bahwa pertandingan selanjutnya Kurogane akan melawan Ayase. Hoyolah. Semenjak pengumuman pertandingan, Ayase tidak pernah datang untuk berlatih. Alice memberitahu bahwa Ayase pasti merencanakan sesuatu. Sebab pada awal pertemuan Ayase bilang bahwa dirinya harus menjadi peserta turnamen 7 bintang. Mau tidak mau Ayase harus bisa mengalahkan Kurogane. Dan benar saja bahwa Ayase telah mengirimkan pesan ajakan untuk ketemuan. Sudah jelas bahwa pesan itu adalah jebakan. Namun Kurogane yang masih yakin bahwa Ayase itu orang baik memutuskan untuk tetap menemuinya. Walau skenario terburuk, pertemuan itu adalah jebakan. Ya udah jelas lah. Sesampai di rumah sakit, Kurogane pergi ke atap untuk bertemu dengan Ayase. Aneh, bukan menyerang Kurogane, justru Ayase memotong pembatas melompat dari atas atap. Tidak ingin kakak kelasnya kenapa-napa, mengaktifkan Itoshura, Kurogane segera menyelamatkannya. Sebagai akibat terjadi luapan kekuatan menghancurkan dinding bangunan rumah sakit. Tapi hal itulah yang menjadi tujuan awal dari Ayase. Diketahui Itoshura hanya bisa digunakan 1 kali dalam sehari. Sedangkan besok sore merupakan pertandingan Ayase dalam melawan Kurogane. Tersadar dari pingsan, Kurogane sudah berada di rumah sakit. Beruntung masih tersisa beberapa jam lagi sebelum pertandingan dimulai. Mengkonfirmasi bangunan rusak, kepala sekolah bertanya apakah itu merupakan ulahnya. Walau telah dikhianati, akan tetapi Kurogane tidak mau memberitahu bahkan bersedia untuk menerima hukuman. Daripada gabut, Kurogane bertanya tentang latar belakang dari murid kelas 3 bernama Ayatsuji Ayase. Beberapa tahun yang lalu, terdapat berandalan bernama Cloud yang menyerang dojo milik La Samurai. Jika Kaito selaku La Samurai kalah, maka dojo akan dialih kepemilikan menjadi milik Cloud. Menganut sebuah kepercayaan yakni ora gelut, ora semai, Kaito pun menerima tantangan tersebut. Tek 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 tek, terjadi pertempuran brutal antara Cloud melawan Kaito. Meski umur sudah tua, tapi semangat dan serangan dari Kaito layaknya pendekar muda. Paling tidak sebelum tubuh mencapai batas maksimal mengakibatkan Kaito kalah dalam melawan Cloud. Sesuai kesepakatan bahwa dojo telah diambil alih oleh Cloud. Parahnya, akibat pertempuran brutal mengakibatkan Kaito harus dirawat di rumah sakit hingga detik ini. Atas dasar itu juga, Ayase tidak diberi pilihan lain selain menjadi overpower dan masuk sebagai peserta turnamen 7 bintang untuk merebut dojo kembali. Tidak peduli walaupun harus menggunakan cara licik sekalipun. Beberapa jam sebelum pertandingan, Kurogane pergi ke tempat Yuri Sensei untuk berdiskusi sesuatu. Kurogane pun bilang bahwa Ayase akan berbuat curang dengan membuat jebakan di area pertandingan. Meski begitu, Kurogane meminta Yuri Sensei untuk tutup mata perihal kecurangan. Sebab dirinya percaya pada hati milik Ayase masih terdapat jiwa seorang samurai. Hingga tak terasa pertandingan babak seleksi akan segera dimulai. Sesuai
Sesuai dugaan, sebelum pertandingan dimulai, Ayase telah memasang jebakan menggunakan senjata Hizume. Diketahui Hizume mampu memberikan tanda sayatan di mana ketika diaktifkan maka akan menebas area tersebut. Dan benar saja, begitu Hizume diaktifkan memberikan luka sayatan pada tubuh milik Kurogane. Meski tahu bahwa pada area terdapat 1532 sayatan, tapi hal itu tidak membuat Kurogane patah semangat. Secara mengejutkan, seiring berjalannya waktu, Kurogane mampu merasakan letak tanda sayatan. Dengan begini, nggak jadi deng. Sadar bahwa teknik pedang dan gerakan sangatlah berantakan, menandakan bahwa Ayase bertarung tidak menggunakan jiwa seorang samurai. Berkat kekuatan Perfect Vision, membuat Kurogane tahu apa yang dipikirkan, dirasakan hingga semua keresahan dari Ayase. Untuk itu, demi mengembalikan jiwa samurainya, Kurogane akan segera mengalahkan Ayase. Tek, terjadi pertempuran fase kedua antara Ayase melawan Kurogane. Jauh lebih kuat daripada sebelumnya, kali ini Kurogane mampu mengetahui lokasi tanda sayatan. Bahkan ketika Ayase mengaktifkan semua tebasan, serangan tersebut tidak berdampak dan justru Ayase lah yang tidak bisa bergerak. Di waktu yang sama dengan kemenangan Kurogane, pedang Hizume memudar menandakan bahwa Ayase sedang membohongi dirinya sendiri. Tak peduli meski samurai sekalipun, jika saja berada di posisi yang sama, mungkin saja Kurogane akan melakukan hal yang serupa. Maka dari itu, untuk memutus lingkaran setan, Kurogane akan membantu Ayase dalam merebut dojo kembali. Mendengar kata-kata dari Kurogane, seketika mengingatkannya dengan Kaito selaku ayahnya Ayase. Udah cocok nih. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka segera pergi ke dojo untuk menantang Cloud. Melihat aura yang berbeda, Cloud bertanya apakah Kurogane merupakan orang cupu di restoran kemarin. Jika benar, sebelum baku hantam, Kurogane harus membuktikan kekuatannya terlebih dahulu. Tanpa harus disuruh, di depan dojo Kurogane telah meratakan para kroco. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, Kurogane mengaktifkan Intetsu diikuti oleh Cloud yang mengaktifkan pedang Orochimaru. Tek, terjadi pertempuran brutal antara Cloud melawan Kurogane. Aneh, meski kecepatan serangan Kurogane berada pada angka 0,1 detik, tapi Cloud mampu menangkis bahkan memberikan serangan balik. Mengambil kesimpulan bahwa pergerakan dari Cloud berada pada angka 0,05 detik, dalam artian berapapun serangan yang diberikan dapat dipastikan Cloud mampu menghindar. Begitu rahasia terbongkar, Cloud segera meningkatkan serangannya. Jauh lebih cepat dari sebelumnya, dalam satu kali ayunan mampu memberikan 3 hingga 4 kali serangan. Membuat Kurogane menjadi kagum, ternyata seperti ini rasanya melawan peringkat 8 pada turnamen 7 bintang. Melihat pertarungan brutal dan kondisi Kurogane sangat terpojok, Ayase ingin segera menghentikan mereka berdua, tapi dicegah. Melihat Kurogane menikmati pertandingan bahkan sampai tersenyum, mungkin saja Kaito selaku samurai juga sama seperti Kurogane. Merasa bahagia karena terdapat lawan yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Seketika membuat Ayase menangis karena salah paham terhadap ayahnya. Dalam pikirnya, ayahnya terpuruk karena dikalahkan. Padahal kenyataannya ketika seorang samurai bertemu lawan yang kuat merupakan suatu kebahagiaan. Setelah membaca semua serangan, sudah waktunya bagi Kurogane untuk mengakhiri pertandingan. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, menggunakan Tain Munho, Kurogane menuju ke tempat Cloud. Melihat teknik pedang tersebut dengan ekspresi gembira, Cloud berkata bahwa dirinya sudah menunggu selama 2 tahun lamanya. Berkat teknik itu mampu melukai Cloud berakhir dengan kemenangan dari Kurogane. Sebelum pergi, Cloud menanyakan nama serta ingin melanjutkan pertarungan pada festival turnamen 7 bintang. Dengan begini, dojo telah dialih kepemilikan kepada Ayase selaku anak dari Samurai. Ajaib, setelah dojo kembali direbut, Kaito juga sembuh dari koma selama 2 tahun lamanya. Dikarenakan dari kemarin baku hantam mulu, kepala sekolah menyuruh mereka untuk pergi liburan ke rumah penginapan berduaan. Sial, bukan untuk bermesraan, mereka diminta untuk membersihkan rumah penginapan. Sebab saat ini anggota OSIS sedang kekurangan tenaga.
Tek 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 tek, setelah selesai bersih-bersih mencari kesempatan, Stella bilang bahwa dirinya ingin melihat air terjun bersama Kurogane. Berhubung tidak ada kerjaan lagi, anggota OSIS pun mengizinkannya. Di perjalanan menuju ke air terjun, Stella merasakan ada hal yang aneh pada tubuhnya. Dalam pikirnya, gejala ini layaknya seperti orang hamil. Gak gitu, anjir. Dikarenakan tubuh tidak bisa bergerak dan sepertinya akan hujan badai, Kurogane memutuskan untuk membawa Stella mengungsi di area sekitar. Sekilas terlihat seseorang misterius yang mengamati dari kejauhan. Sesampai di gubuk dan setelah dicek kondisinya, saat ini Stella sedang terkena demam. Padahal selama hidupnya, Stella sama sekali belum pernah terkena sakit demam. Sebagai akibat tubuh sangat panas, mau tidak mau Stella harus melepas atributnya. Dikarenakan tidak bisa bergerak, Kurogane berinisiatif untuk membantunya. Sekilas Stella melihat biji milik Kurogane yang sepertinya mau meledak. Mumpung kondisi seperti ini, siapa sangka Stella mengajak Kurogane untuk bermain. Sial, tak lama setelah itu terdapat panggilan dari anggota OSIS menanyakan kabar sudah malam tapi kok belum pulang. Lagi-lagi terlihat seseorang misterius yang berbicara dengan petinggi pada suatu organisasi, Om Yanto. Begitu Om Yanto bilang mari kita mulai, terjadi getaran di area gubuk pengungsian. Memastikan apa yang sedang terjadi, Kurogane memeriksa keadaan sekitar. Secara mengejutkan, terdapat golem yang ingin menghancurkan gubuk pengungsian. Mengingat Stella berada di dalam mengaktifkan Itoshura, Kurogane segera menyelamatkannya. Berbeda dengan golem biasa di mana kelemahan terletak pada biji core, berulang kali menghancurkan core tapi golem terus beregenerasi. Paling tidak sebelum ketua OSIS bernama Todotoka datang menghancurkan golem dengan rai kiri selaku petir brutal kanan dan kiri. Hanya dengan satu kali tebasan mampu menghancurkan ratusan biji golem dalam sekejap saja. Di saat yang sama ketika golem tersambar menghancurkan benang pengendali hingga memusnahkan orang yang mengendalikan golem dari jarak jauh. Mengejutkan, semua hal yang terjadi merupakan bagian rencana dari Om Yanto. Tujuannya cuma satu, yakni untuk mengeluarkan jika bisa sekalian memusnahkan Kurogane. Hoyolah. Beberapa hari setelah insiden di kamp pelatihan, beredar berita bahwa terdapat makhluk hidup yang menyerang putri kerajaan. Padahal sudah jelas bahwa para golem merupakan boneka yang telah dikendalikan. Semakin dikejutkan mendengar kabar bahwa pertandingan selanjutnya Shizuku akan melawan Touka, di mana tidak diragukan lagi bahwa Touka sangatlah overpower. Sadar bahwa Touka merupakan murid peringkat pertama, sebelum bertanding Shizuku melakukan simulasi pertandingan dengan para murid pengguna elemen petir. Hingga tak terasa hari pertandingan kini telah tiba. Aneh, Touka yang biasanya menggunakan kacamata, kali ini dirinya tidak menggunakannya. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Touka segera mengeluarkan senjata Narukami dan Shizuku juga mengeluarkan Yoi Shigure. Tek 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 tek, terjadi pertempuran sengit antara Shizuku melawan Touka. Dikarenakan murid peringkat 1 dan juga 2, tentunya dalam segi kekuatan mereka hampir setara. Bahkan bisa dibilang di awal pertandingan Shizuku lebih unggul dari Touka. Paling tidak sebelum Touka mengeluarkan teknik rahasia bernama Nukiashi. Sama seperti ketika Kurogane bertemu dengan nenek kemasan sachet, dirinya dibuat kaget tiba-tiba Saikyo Sensei terteleport secara instan. Mendengar penjelasan dari kepala sekolah semakin mempertegas bahwa Touka dan Saikyo memiliki teknik yang sama. Sebab guru mereka bernama Nango Torajiro yang dijuluki sebagai dewa perang, God of War. Memberikan semangat kepada calon adik, Stella berteriak untuk selalu berjuang. Meski agak benci dengan Stella, demi terlihat keren di depan kakaknya, Shizuku akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, terjadi pertempuran yang jauh lebih brutal daripada sebelumnya. Sial, meski telah mengeluarkan kekuatan sejati, tapi serangan itu mampu dipatahkan dengan tebasan petir bernama Rai Kiri, petir brutal kanan dan kiri.
Tersadar dari pingsan, terlihat Alice yang sedang menunggu. Dikarenakan Alice bukan saingan atau orang yang ingin dilindungi, maka Shizuku tidak perlu bertindak kuat ketika berada di hadapannya. Seketika, Shizuku menangis frustasi akibat kalah melawan Touka. Di sisi lain, mendengar kabar kekalahan dari Shizuku membuat kepala keluarga Kurogane agak sedikit syok, semakin mendorong Om Yanto untuk segera mengeluarkan Kurogane dari sekolah. Melanjutkan pertandingan seleksi, sudah 14 kali Stella meraih kemenangan secara berturut-turut. Begitu juga dengan Kurogane yang belum pernah kalah sama sekali. Agar besok semakin semangat, mereka berdua melakukan kisu di tengah taman. Tanpa mereka sadari bahwa terdapat seseorang yang sedang memfoto mereka berdua. Waduh. Dan benar saja, di hari berikutnya beredar berita tentang hubungan terlarang putri kedua kerajaan Vermilion dengan Kurogane selaku rakyat jelata. Lemah lagi. Rumor itu terus digoreng oleh media dikarenakan mereka tinggal di kamar yang sama. Pasti terjadi hal begituan. Ya kali enggak. Sebagai akibat tersebar rumor buruk, pihak federasi memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dan pemimpin federasi tak lain dan tak bukan yakni adalah Om Yanto. Tidak diberi pilihan lain agar keadaan tidak semakin memburuk, Kurogane memutuskan untuk ikut dengan Om Yanto. Nenek kemasan sasyat berspekulasi bahwa tujuan diadakan penyelidikan yakni memaksa Kurogane untuk memberikan pernyataan bahwa dirinya telah bersalah. Jika Kurogane mengakui, maka dirinya akan dikeluarkan dari sekolah karena telah berbuat hal yang tidak-tidak. Spekulasi itu diperkuat ketika kepala sekolah mendapatkan informasi bahwa terdapat mata-mata di sekitar akademi. Tak perlu ditanya bahwa penyusup itu adalah orang suruhan dari Om Yanto. Dan benar saja, pada suatu tempat bernama White Room, Kurogane dipaksa untuk berkata bahwa dirinya telah bersalah. Tak peduli mengelak bahkan memberikan pembelaan, pokoknya Kurogane harus menyatakan bersalah. Udah kayak negara mana. Tidak hanya Kurogane yang terdampak, setiap bertanding Stella selalu menjadi bahan pembicaraan. Seorang tuan putri tapi kok melakukan begituan dengan rakyat jelata. Lemah lagi. Aneh, walau berada di White Room tapi Om Yanto ngide melanjutkan pertandingan seleksi agar tidak buang-buang waktu. Tujuannya cuma satu, yakni membuat kondisi tubuh lelah hingga mengalami gangguan mental. Meski di bawah tekanan yang sangat berat, tetap saja Kurogane mampu memenangkan 16 pertandingan secara berturut-turut. Namun akibatnya Kurogane merasakan lelah luar biasa yang berdampak pada kesehatan mentalnya. Berpindah sudut pandang, rumor buruk mengenai Kurogane semakin menyebar ke seluruh dunia, membuat Stella berpikir lebih baik jika dirinya tidak pernah bertemu dengan Kurogane. Jika begitu, maka Kurogane tidak perlu menderita lagi. Seketika, Shizuku menamparnya menggunakan air dari senjatanya, memberi paham kepada Stella bahwa semua hal yang dilakukan oleh Kurogane yakni demi menjaga hubungannya dengan Stella. Sebab di masa depan Kurogane ingin menjadikan Stella sebagai istrinya. Mendapatkan pencerahan dari Shizuku, Stella memotong seutas rambut yang kemudian rambut itu diberikan kepada Kurogane melalui Yui Sensei. Meski hanya seutas rambut, namun mampu membangkitkan kembali semangat milik Kurogane. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Kurogane mengajukan banding dan ingin bertemu dengan Itsuki selaku ayahnya sekaligus kepala keluarga Kurogane. Berkat bantuan dari Shinguji selaku kepala sekolah tidak memberi Om Yanto pilihan lain selain mengabulkannya. Mengejutkan, setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Itsuki memberi ucapan selamat atas kemenangannya. Tentunya mendengar akan hal itu membuat Kurogane sangatlah senang. Jangan-jangan konotasi tidak dianggap hanya ada pada pemikiran Kurogane saja, overthinking. Memberikan pernyataan jika menang pada turnamen 7 bintang apakah sang ayah mau mengakuinya. Baru saja senang beberapa detik, hati Kurogane hancur lebur ketika ayahnya berkata bahwa dirinya tidak berminat melatih seseorang yang tidak memiliki bakat. Sebab murid tidak berbakat hanya akan menghasilkan
mendapatkan hasil setengah-setengah seperti Kurogane saat ini. Dalam pemikiran ayahnya, kemenangan itu harus bersifat mutlak. Sedangkan jika tidak ada bakat, maka hasilnya bisa menang dan bisa kalah, nggak pastilah. Menutup pembicaraan, ayahnya berkata, kalau tidak bisa apa-apa maka jangan coba lakukan apa-apa, AFK aja. Seketika mendengar akan hal itu, membuat hati, mental, dan jiwa Kurogane rusak serusak-rusaknya. Tapi Om Yanto tersenyum. Hehe. Tek 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 tek, melanjutkan pertempuran pada White Room. Kurogane telah meraih 18 kemenangan secara berturut-turut. Om Yanto pun bilang jika pada pertandingan ke-19 Kurogane bisa menang, maka pihak federasi akan mengakhiri proses penyelidikan. Sekalian untuk menunjukkan kekuatan, pertandingan terakhir akan digelar pada ruang publik, lebih tepatnya pada area sekolah. Seolah Om Yanto terlihat seperti orang baik, tapi kenyataannya beliau merupakan orang licik dan manipulatif. Sebab lawan terakhir yang dimaksud adalah Todo Touka, di mana merupakan murid terkuat peringkat 1 pada akademi. Mungkin saja jika kondisi prima akan menghasilkan presentase 40/60. Berhubung tubuh sudah lelah, mental hancur, dan harapan telah hilang, menurunkan presentase untuk meraih kemenangan. Tapi hal itulah yang menjadi tujuan Om Yanto sedari awal. Hingga tak terasa seleksi peserta turnamen akan segera dimulai. Dikarenakan pertandingan terakhir, semua murid antusias untuk menonton, bahkan pertandingan juga disiarkan ke seluruh dunia. Tentu siaran langsung ke seluruh dunia merupakan akal-akalan dari Om Yanto. Sebelum ke puncak acara terdapat pertempuran antara Stella, Alice, dan anggota OSIS melawan murid NPC. Secara mengejutkan, Torajiro Nango juga datang untuk melihat pertandingan. Bukan untuk melihat muridnya selaku Touka, melainkan beliau ingin melihat Another One selaku Kurogane. Torajiro dijuluki sebagai dewa perang, merupakan rival dari keluarga Kurogane, sekaligus merupakan guru dari nenek kemasan Sachet dan juga Todo Touka. Seolah tidak cukup puas, pihak federasi bahkan tidak mengantarkan Kurogane ke sekolah, menyuruhnya untuk jalan kaki. Jika telat, maka secara otomatis Kurogane akan dianggap kalah. Di perjalanan menuju ke sekolah, perlahan-lahan Kurogane mulai kehilangan harapan. Bahkan dirinya sendiri menyuruh untuk menyerah, sudah cukup menerima penderitaan dan ketidakadilan. Beruntung sebelum menyerah dengan keadaan, terlihat cahaya mengantarkan ke pelukan adiknya, Shizuku. Shizuku sendiri sebenarnya tidak ingin kakaknya bertanding dengan tubuh babak belur. Tapi Shizuku juga yakin kesenangan seorang samurai terletak pada baku hantam. Sebab seperti kata pepatah, yakni ora gelut ora semai. Semangat semakin membara ketika melihat terdapat banyak orang yang mendukungnya. Ditambah lagi pacarnya bernama Stella telah memenangkan tiket untuk menuju ke turnamen 7 bintang. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Kurogane menuju ke Kolosium meski saat ini tubuhnya sedang babak belur. Sebelum bertanding, Touka meminta maaf karena meski tahu tubuhnya sedang babak belur, tapi Touka akan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Bukan untuk mempertahankan peringkat pertama, melainkan untuk menjaga harga diri sebagai seorang kesatria. Lagi pula jika menahan diri, sama saja Touka melakukan penghinaan terhadap Kurogane. Sepakat akan hal itu, Kurogane segera mengeluarkan senjata Intetsu. Mengejutkan, baru saja dimulai Kurogane membuka pertandingan dengan Itoshura. Touka berpikir jika berhasil menghindar maka dirinya akan menang. Tapi hal itu bukanlah yang Touka inginkan. Buat apa menang jika tidak baku hantam? Melancarkan serangan, Kurogane berpikir bahwa Itoshura saja tidak mampu mengalahkan Raikiri milik Touka. Maka dari itu, Kurogane harus meningkatkan batasan kekuatan, mengubah Itoshura yang tadinya 1 menit menjadi 1 tebasan. Itu saja belum cukup, dirinya harus meningkatkan hingga ke titik batas maksimal. Hanya dengan 1 kali tebasan mampu mengalahkan hingga menghancurkan Narukami selaku pedang katana milik Touka.
Melihat akan hal itu, Torajiro selaku dewa perang dibuat kagum karena teknik tersebut bukanlah suatu teknik yang bisa digunakan oleh manusia. Sebab Itorasetsu sendiri merupakan kekuatan melebihi hukum alam sebagai manifestasi dari setan dan juga iblis. Apapun itu, dengan kemenangannya membawakan sebuah tiket untuk menuju ke turnamen 7 bintang. Bahkan Cloud dibuat senang karena masih terdapat kesempatan untuk bertarung melawan Kurogane. Tapi Om Yanto tidak senang. Bahkan dirinya nekat menyerang Kurogane sewaktu masih berada di area Kolosium. Untungnya saja Stella segera menghantam Om Yanto menggunakan pedang bernama Levantine. Merasa senang, rindu, bangga, dan bahagia, Stella segera memeluk pujaan hatinya. Merasakan kehangatan akan kasih sayang membuat Kurogane bahagia karena kehangatan inilah yang selama ini dia inginkan. Mempertegas keadaan dan agar tidak ada drama, Kurogane bilang bahwa dirinya ingin menjadikan Stella menjadi keluarganya. Stella yang juga merasa senang memohon kepada Kurogane untuk dijadikan sebagai istrinya. Dengan begini, berita buruk antara Kurogane dan Stella akan menghilang. Kalaupun masih tersebar juga bodo amat. Sebab saat ini mereka telah bertunangan walaupun belum resmi. Menuju ke festival turnamen 7 bintang, Akademi Sihir telah menetapkan peserta. Beberapa di antaranya ada Kanata, Kikyo, Botan, Alice, Stella, dan juga Kurogane. Secara mengejutkan, Toka selaku ketua OSIS menetapkan Kurogane sebagai kapten atau pemimpin. Bahkan semua murid juga sepakat untuk menjadikan Kurogane sebagai pemimpin. Di titik ini tidak ada lagi murid yang meragukan akan kekuatan dari Kurogane. Seorang murid yang dijuluki paling lemah padahal memiliki kekuatan di atas nalar manusia. Anjas.